Jarak tempuhnya 40 kilo, ya kalau misalnya dihitung-hitung kayak Jakarta Bogor lah. Cuma menjauh. Katanya sih lebih dekat. Hey! Deh, ini siapa Deh? Bupati. 20 tahun Transmedia menemani Anda semua melalui layar kaca. Indonesiaku juga turut hadir dengan setia memotret ironi negeri. Dua kisah yang akan kami hadirkan hari ini berhasil menyabet penghargaan jurnalistik tertinggi di Indonesia, Adi Negoro Award. Kisah pertama datang dari Rampi, satu dari dua kecamatan paling terpencil di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Letaknya berbatasan langsung dengan Kabupaten Lore Selatan dan Poso di Sulawesi Tengah. Setidaknya ada 3.050 jiwa warga yang mendiami 6 desa di Kecamatan Rampi. 90% diantaranya menggantungkan hidup dari hasil alam. Posisi Rampi yang sangat terpelosok dan tertinggal membuat Rampi tercatat sebagai wilayah yang hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk menuju Rampi, kami akan berangkat dari Masamba, ibu kota Kabupaten Luwu Utara. Sebenarnya jarak tempuh menuju ke sana hanya 86 km saja, atau setara dengan jarak Jakarta Purwakarta. Hanya saja cuma ada satu jalur darat yang bisa dilalui untuk mencapai Rampi, yaitu melalui lereng perbukitan dengan jalur yang sangat ekstrim, menanjak, berbatu, dan sangat sempit. Kami akan menaklukkan jalur ini dengan ojek motor yang mengandalkan motor bebek hasil modifikasi. Bagian knalpot motor ini dipasang lebih tinggi daripada motor biasa. Begitu juga kaki-kaki si kuda besi ini. Motor ini juga tidak punya rem belakang dan rodanya diganti dengan ban bergerigi yang lebih pakem mencengkeram jalan tanah berbatu. Kami berangkat bersama rombongan 7 motor yang siap membelah bukit dan lembah Luwu Utara. Selepas desa terakhir, perjalanan terpaksa dihentikan karena cadangan BBM di salah satu motor tumpah ke jalanan. Padahal cadangan BBM vital sekali posisinya karena tidak ada satupun SPBU atau penjual bensin eceran di sepanjang perjalanan nanti. Setelah merapikan barang bawaan, kami kembali melaju memasuki pedalaman hutan belantara. Jalanan semakin menantang. Debu-debu yang berterbangan di bawah sengatan sinar matahari yang membakar kulit. Tidak ada sejengkal pun kontur jalan yang rata dan mulus. Ini masih sebagian kecil medan jalan menuju Rampi. Jalur ekstrim lainnya sudah siap menghadang. Kami terhenyak saat mulai memasuki jalur sempit setapak yang menanjak dan penuh bongkahan batu. Para pemotor pun mulai mengencangkan kendali untuk melalui medan jalan ini. Motor-motor dipacu dengan paksa agar kuat melaju di tengah jalur ekstrim. Guncangan tubuh akibat beratnya medan terasa hingga ke tulang. Rasanya pegal sekali karena kami harus setengah mati menahan keseimbangan badan. Berulang kali kami harus berhenti dan turun dari motor bila jalur tertutup bebatuan yang hancur. Motor harus dituntun dan didorong agar kuat mendaki bebatuan. Bila dipaksakan, motor melaju dengan penumpang di atasnya, akibatnya bisa sangat berbahaya. Benar saja, akibat salah perhitungan,
Motor yang saya tumpangi harus mengaku kalah dengan beratnya medan. Kami jatuh terjengkang dan terbanting ke tanah berbatu. Rasa sakit pun merayap di sekujur tubuh. Tapi untunglah tidak ada luka serius dan saya masih kuat melanjutkan perjalanan sebelum hari gelap. Di tengah perjalanan kami menyempatkan diri beristirahat semalam di sebuah gubuk di tengah hutan belantara. Bangunan ini hanya beratap rumbia, tanpa sekat dan dinding. Warga sengaja membangun gubuk di sini karena lokasinya dekat dengan sumber mata air tawar yang bisa langsung diminum. Ya, ini semuanya sekarang kita udah siap mau berangkat lagi. Tujuan kita sekarang adalah langsung ke Rampi dan perjalanan akan memakan waktu sekitar, kalau lancar mungkin sore sampai sana. Jarak tempuhnya 40 kilo ya, kalau misalnya dihitung-hitung kayak Jakarta Bogor lah. Cuma medannya katanya sih lebih dahsyat. Kami melanjutkan perjalanan di tengah rapatnya vegetasi dan pepohonan hutan. Lagi-lagi kami harus melintasi jalan lorong sempit selebar motor. Kami pun lebih sering berjalan kaki karena jalur ini berbahaya bila dilintasi di atas kendaraan. Medan menanjak curam dan berkelok-kelok. Kami bertemu medan sulit sepanjang 100 meter. Para pengojek pun harus mengatur strategi untuk menarik dan mendorong motor. Jalur ini sebenarnya dulu datar, namun permukaan jalan semakin cekung karena tergerus air hujan, sehingga konturnya berubah menjadi lorong mirip labirin. Sebuah turunan tajam berbatu dengan kemiringan hampir tegak lurus harus kami lalui. Agar tidak terlalu licin, Hashim pun mengikis pasir dari dinding lorong lalu menyebarkannya ke badan jalan. Bang, ini emang kalau mau naik emang harus dikasih pasir dulu apa ya? Iya, kayak gini? Harus karena supaya ban motor nggak setengah mati. Nggak setengah mati, maksudnya biar nggak licin gitu? Iya. Oh, memang kalau misalnya nggak dikasih pasir nanti dia bannya belok-belok kemana-mana gitu, bisa lebih bahaya gitu ya? Iya, biasa kandas. Susah. Mana setengah mati dorongnya. Di medan menanjak seperti ini, skill bermotor kembali diuji. Trek ekstrim ini panjangnya sekitar 50 meter, tapi jalan yang aman dipijak hanya 1 meter saja. Para pengojek seakan sudah paham tugas masing-masing dan mulai bahu-membahu meloloskan motor satu persatu. Caranya, ban depan motor dikaitkan dengan shock breaker atau peredam kejut menggunakan seutas rotan. Rotan dinilai lebih kuat karena tidak mudah putus saat ditarik. Kapan motor digas kuat-kuat dan kapan harus direm harus ditentukan dengan tepat. Bila tidak, motor bisa mundur atau bahkan terbalik sewaktu-waktu. Saya tidak habis pikir, sungguh panjang kesabaran warga Rampi yang puluhan tahun harus hidup dengan kondisi akses jalan seperti ini. Namun realita ini mau tidak mau harus diterima karena hidup harus terus berjalan. Dengan jurang samping kanan kirinya, lalu ada jalan yang seukuran badan, sampai ada jalan yang harus sedikit-sedikit kami kikis supaya motor dan orang bisa lewat. Itu saya nggak nemuin jalan seperti itu untuk masuk ke desa. Baru kali itu saya ketemu di Rampi. Di tengah jalan kami berjumpa dengan Ramli, seorang pemilik ternak yang sedang berjalan kaki menggiring kerbaunya untuk dijual.
Oke, sama. Mas maksudnya mau dijual? Begitu. Dijual. Kalau di sana tergantung pembeli. Ini laku berapa? Ini belum bisa ditentukan harganya. Karena pembeli di sana menentukan. Lalu bisa dijual. Ada sampai 5 juta? Bisa. Satu ekor? Bisa. Sungguh perjuangan yang luar biasa. Perjalanan hampir 90 km selama 1 minggu ke Masamba, ia tempuh dengan berjalan kaki demi menjual hewan ternaknya. Berjalan jauh dengan menuntun ternak bukanlah hal yang mudah. Tidak jarang, hewan yang harusnya menjadi sumber penghasilannya ini mendadak mati di perjalanan karena terlalu kelelahan. Terhambatnya pembangunan akses Masamba menuju Rampi salah satunya disebabkan karena status wilayah hutan lindung. Tingginya kebutuhan alat transportasi membuat warga mengupayakan datangnya mobil ke desa mereka. Mobil ini biasa melayani warga di desa Onondowa. Salah satunya adalah milik Haris. Mobil ini seringkali disewa untuk membawa barang dan bahan bangunan. Uniknya, mobil ini didatangkan dalam bentuk komponen kendaraan yang terpisah-pisah. Baru setelah sampai ke desa, mobil ini dirakit menjadi seperti ini. Ongkos pengiriman bagian-bagian mobil ini saja sama mahalnya dengan 1 unit mobil. Ini gimana bawanya Pak? Kan jalannya pas mau ke Rampi itu kan jalannya kecil-kecil, terus mobil kayaknya nggak bisa lewatnya. Gimana bawanya? Potong-potong, Maksudnya? penggal-penggal, bongkar, Semuanya dibongkar? ya, bongkar, Jadi bawahnya itu potongan-potongan? ya, Nah begitu sampai Rampi, lalu Bapak rakit sendiri? ya rakit sendiri. Berapa lama rakitnya? Sekitar 1 minggu ya. 1 minggu rakit ya? Mobil ini pun dimodifikasi dengan bahan yang ada di desa. Sebagian dibuat dengan materi rangkaian kayu. Bahkan Haris membuat sendiri tangki bensin mobilnya. PR utama adalah ketika mobil rusak karena suku cadang harus didatangkan jauh-jauh dari kota. Apalagi mobil ini kerap melintasi sungai karena tidak ada satupun jembatan di kampung ini. Beberapa orang harus mengecek ketinggian air sebelum mobil melintas membawa material bangunan. Hidup serba terbatas membuat warga jadi lebih kreatif menyiasati keadaan. Ketiadaan layanan listrik membuat warga menggunakan aliran air sungai sebagai pembangkit listrik mandiri. Mesin dan turbin inilah yang menerangi pemukiman warga mulai pukul 18 petang hingga jam 6 pagi keesokan harinya. Sesekali warga bergotong royong membersihkan turbin dari endapan pasir dari hulu. Karena bila listrik mati, maka pengiriman air ke rumah-rumah warga pun akan ikut mandek. Hebatnya, di bawah tanah dan aliran sungai ini ternyata tersimpan kekayaan alam logam mulia yang sangat berharga. Ya, perut bumi Rampi ternyata menyimpan kandungan emas. Warga desa Dodolo kerap mendulangnya. Bila sedang musim mendulang saat kemarau tiba, jutaan rupiah mampu mereka hasilkan. Oleh karenanya, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak ikut serta mencari emas menggunakan peralatan tradisional. Ibu kalau ini kegiatannya emas ini utama atau sampingan Bu? Kalau untuk kami masyarakat Desa Dodolo memang ini pencaharian paling utama karena kami punya anak bisa sekolah Dari karena mana? emas dijual baru dijual untuk biaya anak-anak. Terus kalau misalnya udah dapat emasnya kayak tadi Ibu dapat, terus dibawa kemana sama Ibu? Kalau tidak ada penjual datang di Rampi, ya kita yang bawa ke kota. Pelan-pelan belajar, saya mulai bisa mengenali si logam mulia yang terselip di antara pasir dan batu ini. Warga menjual emas tanpa diproses sama sekali.
Warga Dodolo menjual butiran emas mentah secara utuh kepada para pengepul yang datang ke desa. Sayangnya, emas warga seringkali ditawar jauh lebih murah daripada harga pasaran karena buruknya akses jalan. Berkesempatan memotret kondisi warga yang kehidupannya serba terjepit keadaan, sungguh tak bisa saya lupakan. Pengalaman ini begitu membekas dalam ingatan, apalagi liputan ini dianugerahi penghargaan jurnalistik tertinggi di Indonesia, Adi Negoro Award tahun 2015. Saya juga mendapatkan informasi beberapa waktu lalu bahwa Rampi saat ini tidak terlalu, artinya sudah semakin terbuka terhadap akses dan juga sarana, prasarana yang berbeda dengan yang saat kami datangi. Artinya itu sudah menjadi sebuah titik terang buat masyarakat Rampi. Dek, ini siapa Dek?